Dalam infak itu banyak jebakan. Jebakan pertama yang disebutkan kemarin adalah jebakan ditakut-takuti setan untuk ojo sedekah kakek, pokoknya sedekah, engko nggarai kalong hartamu. Jadi di 268, 269 itu setan menjanjikan kemiskinan kepadamu dengan kamu bersedekah. Jadi sedekah itu sama setan itu disebuli. Engko lek kowe sedekah kakek jadi ini kalong hartamu jadi miskin. Nah ini di 268, 269. Hari ini kita lanjutkan angin. Hari ini kita lanjutkan ke 270, yaitu terkait infak yang diberikan atau nazar. Nazar itu misalnya, ujar nih, misalnya nih, engkau lek anakku lulus, napa biasanya napa? Nggih, anakku lulus sekolah nilainya apik, tak belehno pitik. Tak undang wong sak kampung, bedah misalnya beleh wedhus, napa ngoten nggih. Lah ini termasuk nazar. Lah nazar ini di sini disebutkan harus yang berupa kebaikan atau kebajikan dan tidak boleh melanggar syariat. Dadi mboten angsal nggih Bu. Engko lek anakku suwi gak oleh bojo, engko lek oleh bojo tak tanggapne orkes, tak cepaki omben, lah itu ndak boleh. Karena apa? Itu nazar tapi bukan berupa kebaikan dan kebajikan dan melanggar syariat. Jadi ini yang harus dipastikan ya. Makanya kan orang itu kalau punya ilmunya dia tidak mungkin akan melakukan nazar yang buruk. Nazar yang melanggar syariat itu tidak mungkin ketika tahu ilmunya. Maka di sini pokok penting dari syaratnya nazar itu adalah harus berupa kebaikan atau kebajikan dan tidak melanggar syariat dan harus ditepati. Kadang-kadang ketika sudah nazar, sudah kejadian benar seperti yang dinazarkan, tapi wedhus kada siji nang kandang sor dibeleh misalnya ngoten. Ini ndak boleh karena sudah dilisankan. Sudah dilisankan untuk nazar. Engko lek anakku iso ketompo misalnya nggih, iso ketompo PNS, tak belehne wedhus bancaan sak kampung. Itu boleh kan namanya sedekah, memberi makan itu kan sedekah. Lah tapi itu harus ditepati. Ndak boleh wis ketompo nah tapi lali nek ngoten-ngoten eman ya ngoten iki itu memang godaan-godaan setan ya Bu ya untuk kita itu menyelisihi atau melupakan nazarnya tadi. Jadi kan kemarin di ayat sebelumnya juga dibahas soal riya, soal sum'ah. Jadi riya dan sum'ah itu hampir sama. Napa Bu? Riya itu pamer gitu. Pamer untuk kalau riya itu lebih ke biar dilihat orang. Jadi dipuji orang karena dilihat. Jadi misalnya delok anakku lho, anakku sukses kabeh, sing nomor 1 nang Pertamina, sing nomor 2 nang Telkom, sing nomor 3 PNS, delok anakku delok lah. Ini termasuk riya. Jadi kita membanggakan sesuatu yang itu bukan wilayah kita. Nasib anak bekerja di mana dan kemudian dia mendapatkan rezeki sebesar apa, porsinya seperti apa, itu di luar wilayah kita. Lah harusnya yang dibanggakan siapa Bu? Allah. Nah betul. Karena itu tadi kalau bukan Allah yang mengizinkan itu terjadi pada anak-anaknya, ya tidak mungkin. Jadi tidak boleh kita tuh membanggakan yang di luar kuasa kita. Itu bukan kuasa kita mendatangi anak nomor 1 nang Telkom, nomor Pertamina dia nomor Telkom riyen. Pertamina, Telkom, BNS lah. Tiga-tiganya ini dibanggakan, disebut-sebut biar dilihat orang. Pamer itu tidak boleh karena satu, riyaknya sendiri haram. Karena apa? Karena riak itu memamerkan sesuatu yang bukan wilayahnya. Pamer mobil baru. Kalau Allah tidak kasih, ya tidak punya mobil baru yang kinclong misalnya, loh, Fortuner sak gemas itu ya aku tok misalnya ngaten lah niki. Lah ini tuh karena apa? Kalau Allah tidak mengizinkan, masih dia bekerja sampai apa nggih? Nah, jongkir balik ndas dadi sikil dadi ndas bengi gak turu awan melek misalnya ngaten nggih. Lah itu kalau Allah tidak izinkan tidak akan terjadi. Maka memamerkan segala sesuatu yang itu adalah di luar wilayah kita itu enggak boleh, haram, dosa ya. Maka itu riya. Ujub itu adalah merasa diri kita lebih baik. Ya aku luwih pinter, kuwi mondok ae ora, misalnya mondok ae ora ngajine ya ukur gratul-gratul lah. Merasa diri kita lebih baik dari orang lain itu juga mboten angsal, karena itu berarti ujub. Apa-apa yang Allah berikan karunia-Nya kepada kita itu kalau Allah tidak mengizinkan ya mboten kejadian. Jadi orang itu kan
kalau dalam kondisi terpuruk dia itu pasti punya harapan gitu. Terpuruk itu bukan kok hanya terpuruk secara materi, terpuruk secara ilmu itu juga membuat dia akhirnya punya harapan. Aku tak sekolah, aku tak sinau, aku tak mau coba buku ben untuk ngerti, aku tak melok ngaji. Lah itu kan berarti kan ada harapan gitu ya. Nah sementara orang yang sudah punya itu ketakutannya apa? Ketakutannya hilang apa yang sudah diberikan Allah ini. Betul. Yang sudah punya misalnya cucu-cucu yang lucu, yang ada anak-anaknya juga sampun misalnya secara materi sudah mapan, itu pasti akan takut kehilangan cucunya, takut kehilangan hartanya, takut kehilangan. Dari ketakutan ini yang disasar. Maka orang itu ada dua, yang namanya keterpurukan atau misalnya apa ya, apa nggih bahasa Indonesia, bahasa Jawane keterpurukan, apa sih maksudnya apa ya, kekurangan. Nah kekurangan yang banget itu di apalah, orang yang kekurangan harta itu dia akan berharap diparingi harta lebih. Orang yang kekurangan ilmu itu juga akan berharap yo ngerti-ngerti titik itu, tapi jarang ya orang yang berharap punya ilmu lebih banyak itu. Yang lebih banyak hari ini terjadi itu orang diberikan karunia harta mintanya. Lah sama orang yang punya harta lebih juga akan ketakut untuk berkurang hartanya atau hilang hartanya. Lah pernah mboten kita itu ada ketakutan anak-anak kita yang selama ini kita asuh akan menjadi musuh kita. Tiba-tiba anak kita tidak mau sholat, tiba-tiba anak kita menjadi murtad. Itu kan sangat bisa terjadi semua itu. Nah seringkali kita lupa memintakan anak-anak kita itu senantiasa istiqomah di dalam keimanannya. Lah inilah fokusnya kenapa kita itu dilarang membanggakan segala sesuatu yang itu di luar wilayah kita. Yang dalam wilayah kita itu apa Bu? Ketaatan. Yang bisa kita lakukan ketaatan. Kita dalam rangka ketaatan itu memohon kepada Allah untuk diberikan kehidupan yang lebih baik. Sampai lupa saya gini kalau tahun baru Muharram ya, semoga Allah berikan kehidupan yang lebih baik bagi kehidupan kita selanjutnya, diberikan keberkahan tidak hanya dalam harta kita tapi juga dalam badan kita ini. Berkah berarti bertambahnya ketaatan, bertambahnya kebaikan. Maka diberikan kesehatan pada raga kita adalah untuk kita bisa melaksanakan ketaatan yang lebih baik dari tahun kemarin. Nah, melanjutkan tadi soal ujub ya. Kemudian kalau sum'ah itu pengen didengar orang lain. Nah, jadi dikabar-kabarkan ke saudara-saudaranya. Aku alhamdulillah, disebut aja nih alhamdulillah ya, alhamdulillah kemarin itu dapat suami saya naik pangkat, kemudian dia diberikan hadiah itu mobil plus rumahnya semua. Jadi diumumkan. Bedanya tahadud bin nikmah itu ya apa? Menunjukkan nikmat itu adalah pada orang-orang terdekat, tidak di umum atau di sosmed. Lah kadang-kadang hari ini di sosmed katanya mobil baru dijadikan story atau status. Lah ini itu di luar wilayah kita. Kalau kita nggak dikasih Allah juga nggak dapat. Nah makanya indikator disayang oleh Allah itu ketika satu kata sekolah aturnya kalau ini, ketika kita itu melakukan ketaatan itu dengan ringan. Kita melakukan sedekah itu, kalau sedekah kita itu diterima maka kita akan ringan melakukan sedekah berikutnya. Maka sedekah itu tidak hanya berupa materi seperti kolatornya di surat kolornya di Al-Baqarah ayat sebelumnya ya, bahwa di ayat 263 itu disebutkan bahwa perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan menyebut-nyebut kembali dan menyakiti perasaan. Lah maka sama Bu, orang itu kalau hatinya seneng itu enteng mboten sedekah. Enteng. Pas punya uang enteng mboten sedekah. Enteng nggih. Pas duwe akeh, pas usahanya sangat lancar itu enteng sedekah. Lah padahal dalam di Ali Imran 133 sampai 134 nanti kita akan sampai ke sana juga insyaallah. Menginfakkan harta itu dalam kondisi lapang dan sempit. Lapang dan sempit itu bisa diartikan dalam kondisi senang ataupun susah, dalam kondisi dihinakan atau dimuliakan, itu kita tetap punya kewajiban untuk, bukan kewajiban ya, kita disarankan, dituntut untuk melakukan sedekah. Nah, kalau kita tidak mampu untuk sedekah secara harta, kan kemarin disebutkan adalah perkataan yang baik dan pemberian maaf. Orang kalau pas hatinya sakit niku, misalnya disakiti, kemudian dihinakan niku,
gampang mboten mengucapkan perkataan yang baik dan pemberian maaf? Sulit nggih. Nah, padahal itu dalam keadaan lapang dan sempit kita itu diperintahkan untuk sedekah. Perkataan baik itu sedekah, Bu. Kita ngomong ke orang itu temoto, gani-gani, kemudian tidak menyakitkan, itu sedekah. Itu lebih baik daripada sedekah yang diungkit-ungkit, disebut-sebut dan menyakiti perasaan penerima. Jadi kalau kita itu belum bisa sedekah sampai banyak dalam berupa materi, itu kita biasakan mohon berkata yang baik dan mudah untuk memaafkan. Kados kula wingi kula kirim nggih. Kalau kita disakiti orang lain itu taruh di tangan ben gampang diculne ngoten nggih. Dadi disakiti orang lain dilebokno ati. Napa-napa dilebokno ati, kepek mangke atine, gak mboten muat karena napa kabeh dilebokno nang kene. Ini tuh bukan gudang penampungan, Bu. Hati kita itu adalah cermin. Nah, makanya ketika kabeh disuk-sukno nang ngone ati sampai ora kober dienggo ngoco, sampai mboten saged ditamel ngoco. Lah, maka di 270 ini poin pentingnya adalah ketika kita nazar itu harus dilakukan dan itu tidak boleh berupa keburukan karena Allah Maha mengetahui dan bagi orang zalim pun tidak ada seorang penolong. Nah, kemudian di 271 nah ini terkait kalau ini kan kita sampai pada pembahasan. Nah, sedekah itu baiknya gimana, Mbak? Dituduh-tuduh nih apa secara sembunyi-sembunyi. Terakhir di sini disebutkan bahwa menampakkan sedekah agar dicontoh itu baik, tapi lebih baik secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu ada kriterianya, Bu. Ketika itu adalah sedekah ya, sedekah itu kan berarti sunnah. Ada lagi sedekah yang wajib, napa zakat. Zakat itu afdolnya ditampakkan secara terang-terangan. Contohnya apa, Bu? Zakat mal. Misalnya seorang pengusaha ya, dia mengeluarkan zakat mal 2,5% dari perniagaannya itu adalah senilai misalnya 100 miliar. Dia tampakkan. Itu syiar dan itu tidak dilarang di dalam agama. Bahkan itu masuk dalam yang disebutkan di sini yaitu menampakkan sedekah dengan tujuan agar dicontoh orang lain, bukan untuk riya. Jadi ketika suatu sedekah itu sedekah wajib, itu justru afdoliyahnya adalah ditampakkan. Misalnya diumumkan nggih, daftar ini yang mengeluarkan zakat mal di Masjid Balong. Jadi disebutkan misalnya Bu Sinten, Bu A misalnya 50 juta, Bu B 150 juta lah. Ini ditampakkan saja betul apa? Karena Pak itu adalah sedekah wajib, zakat mal. Untuk apa? Ben orang itu paham, iki loh perniagaan hartamu itu ada yang harus dikeluarkan dan itu wajib. Kalau zakat mal itu tidak kamu keluarkan sudah haul dan mencapai nisab, itu nanti akan datang padamu di hari kiamat sebagai bara api. Jadi dinyosno, Bu. Jadi harta kita, emas kita yang itu sudah haul dan sampai nisab, kalau itu tidak dikeluarkan zakat malnya, besok itu genti dibaliknya ke kita dalam kondisi panas. Jadi ini memang secara naluri, secara fitrah itu memang manusia itu eman. Padahal misalnya kalau misalnya kita pakai nisabnya perak sekitar 19 juta, uang itu mengendap diam di dalam rekening, tidak digunakan sebagai apa-apa. Berarti ketika sudah haul itu kan harus keluar 2,5% dari 19 juta, taruhlah 20 juta, berarti sekitar hanya 500.000 nih. 500.000 itu kan hakjane kalau dibandingkan dengan 19 jutanya dikeluarkan kecil, ringan. Tapi ketika ngeluarkan 500.000-nya itu ternyata digendoli abot 500.000 pas wayaya berarti semua tuh rasanya eman, padahal itu adalah zakat mal wajib, itu yang harus dikeluarkan. Jadi makanya untuk para agnia para yang diberikan karunia harta itu memang harus detail. Barang ini emas ini misalnya punya tabungan emas ya, ini dibeli di tanggal berapa, tahun berapa, kemudian kalau itu diem tidak digunakan, maka harus nanti setelah haul itu harus dikeluarkan zakat malnya. Nah makanya zakat mal yang diumumkan itu lebih afdol daripada yang tidak diumumkan. Beda lagi ketika itu adalah sedekah sunnah, afdoliyahnya adalah siri atau sembunyi-sembunyi. Misalnya nyumbang anak yatim, aku ingin lho Mbak wis ngekei anak yatim sak karangan iku wis tak data kabeh tak kei. Apakah ndak boleh?
boleh, tapi afdoliyahnya utamanya adalah siri, karena ini adalah sedekah sunnah. Biarkan jenengan, Allah dan penerima itu yang mengetahui sedekah jenengan, karena ini sedekah sunnah. Nah makanya ada ya di dalam suatu hadis Rasulullah nih, hadis riwayat Ahmad menyebutkan bahwa ya Rasulullah, sedekah manakah yang paling utama? Rasul SAW menjawab, sedekah secara rahasia yang diberikan kepada fakir miskin atau usaha keras dari orang yang sedang kekurangan. Jadi orang yang sedang dalam kondisi sempit, kemudian dia bekerja keras dan menahan dirinya dari meminta-minta kepada orang lain, itu dia juga sedang sedekah untuk dirinya sendiri. Jadi kita tuh seringkali kurang kepekaan ketika melihat orang lain itu yang sebenarnya dalam kondisi dia membutuhkan, tapi karena dia tidak pernah meminta dan tidak menunjukkan bahwa kondisinya itu dalam kondisi yang kekurangan, dia menjaga izzah wal marwahnya, yaitu akhirnya kita tidak tahu bahwa dia sedang membutuhkan. Nah makanya disinilah kita itu kenapa wajib untuk mengasah hati. Hati itu harus senantiasa diasah itu biar tajam. Pisau itu kan juga harus bisa harus tajam, biar tajam itu kan harus diasah, Ibu. Nek damel ngiris daging munyera itu kan karena enggak tajam. Lah sama hati kita juga gitu, kalau kita tidak bisa mengindra orang-orang di sekitar kita itu yang sebenarnya dia membutuhkan tapi kita tidak bisa mengeluarkan apapun, nah itu juga nanti akan menjadi pertanggungjawaban kita di yaumul hisab. Bahkan dulu ketika kisah Umar bin Khattab dan Abu Bakar ya soal sedekah, jadi ditanya Nabi, wahai Umar, apa yang kamu sedekahkan? Separuh dari seluruh hartaku ya Nabi, aku sedekahkan, separuhnya untuk keluargaku. Kemudian Abu Bakar ditanya, kalau kamu Abu Bakar, apa yang kamu sedekahkan? Seluruhnya ya Nabi. Lah kemudian untuk keluargaku tak titip ning Gusti Allah. Lah jadi Umar itu bahkan sampai pernah menyatakan ya, wis nek musuhe Abu Bakar aku wis kalah wis. Mesti kalah akeh, karena Abu Bakar itu begitu menyerahkan anak turunnya dan semuanya itu pada ketaatan mereka. Jadi sepanjang kamu taat pada Allah, Allah yang akan menjamin kehidupanmu. Tapi kalaupun duniamu terjamin tapi kamu tidak ada ketaatan kepada Allah, maka itu pun hanya semu. Kamu akan senantiasa merasa kurang. Jadi bukan banyaknya harta Bu yang kita doakan ke anak-anak. Boleh kita doakan, tapi yang nomor satu adalah ketaatan mereka. Karena harta yang banyak tanpa ketaatan mereka itu akan membuat hati mereka senantiasa merasa kurang. Akhirnya untuk mengeluarkan sedekah pun menjadi mikir ping bolak-balik. Rusak mono eman-eman. Itu angon tukokno iki dadi iki lah. Itu karena apa? Karena kurangnya merasa berserah diri kepada Allah, karena Allah yang mengatur seluruh kehidupan. Nah, di ayat 272 ini ketika disebutkan di sini bahwa laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Jadi ketika itu ya Nabi itu diingatkan Allah, Nabi, bukan kewajibanmu menjadikan mereka itu mendapat petunjuk, tapi Allah yang memberi petunjuk. Jadi asbabun nuzulnya pada saat itu Nabi itu membagi-bagikan sedekah kepada kaum musyrik. Domno nang ngene musyrik Quraisy, engko ben mereka mlebu Islam. Nah, ternyata langsung diingatkan oleh ayat ini, bukan kewajibanmu yang menjadikan mereka masuk Islam atau tidak, itu bukan karena sedekahmu, tapi karena aku, itu maksudnya karena Allah, karena hidayah dari Allah. Jadi sedekah itu tidak bisa membeli hidayah. Mas yo mau kei paket sembako, lek ancene dhek iku gak sir mlebu Islam, ya wis. Jadi maksudnya di sini kita tuh tidak boleh menahan sedekah kepada yang beragama lain, tidak boleh menahan. Tapi yang terbaik itu adalah pada sesama muslim, selama sesama muslim itu masih ada yang membutuhkan. Kecuali kita hidup di suatu wilayah yang muslimnya sudah sangat kaya semua, karek misalnya wong agama lain, misalnya orang-orang Kristen, ada orang Kristen misalnya tibake omahe gedhe. Nah itu boleh setelah afdolnya nggih Bu, setelah semua muslim di wilayah kita itu dalam kondisi kecukupan. Karena memang urutannya niku nggih, kerabat. Nomor satu kerabat kita. Kerabat kita itu kita pastikan tidak ada yang dalam kondisi kekurangan. Setelah kerabat baru tetangga kanan kiri. Tetangga kanan kiri kita bagaimana? Jangan-jangan ada yang tidak bisa makan.
Jangan-jangan ada yang tidak bisa bayar sekolah karena mereka menjaga dirinya dari meminta-minta, kita tidak tahu. Lah ini terus baru nanti turun baru yang agak lebih luas lagi, mungkin bisa ke luar daerah lah. Ini ya kalau kita itu seringkali terjebaknya itu pertama justru sing adoh-adoh. Nyumbang adoh-adoh sampai misalnya ponakane sendiri tidak tahu kalau ponakane kekurangan. Karena orang tuanya atau karena adiknya itu tidak mau menampakkan kalau dia dalam kondisi kekurangan. Nah ini makanya di ayat 272 ini disebutkan bahwa hakikat harta ya Bu ya, harta kita itu hakikatnya itu pasti akan punah. Gimana? Gaji 1 bulan misalnya gitu. Entek buat operasional, buat makan, buat SPP anak, buat nanti kebutuhan sosial dan lain-lain habis. Sampai lali, keren-keren lagi lho iki kok karek 10.000 nggih sedekah wis iki lho. Padahal sedekah itu makanya di awal dari gaji kita berapa yang kita mampu untuk mensedekahkan itu di awal. Kalau ditaruh di akhir itu mesti akhirnya bagian dia kalah sama yang lebih penting ya, karena kebutuhan kita hari ini Masya Allah ya. Nah makanya sedekah itu hakikatnya adalah sakjane balik itu ke kita sendiri. Berapapun yang kita sedekahkan tuh baliknya ke kita sendiri. Ini jaminan Allah Bu. Di sini nyata nggih bahwa apa yang 273 ngene, 272 ngene iki nggih. Nah, apapun harta yang kamu infakkan, maka kebaikannya adalah untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari ridhonya Allah. Nah, maka sedekah itu kekal Bu ganjarannya hingga nanti di hari kiamat, di yaumul hisab itu yang akan menolong kita tuh ya sedekah kita itu. Nah, seringkali kita tuh hari ini sedekah itu bingung ya, maksudnya yang seperti apa Mbak? Lah kadang-kadang itu ada orang minta-minta, kalau enggak dikasih yo gak penak rasane. Ada kemudian orang minta sumbangan, bawa map masjid, bangun masjid lah. Itu kan kita hari ini sering ya Bu ya mendapatkan. Nah ini atau misalnya iya dari mana-mana, bahkan kadang-kadang bukan dari Ponorogo nggih, bawa map itu bukan dari sini. Nah ini disebutkan di sini bahwa sedekah yang terbaik adalah untuk sesama muslim. Satu nggih, sesama muslim. Jadi meskipun juga tidak boleh menahan sedekah hanya karena perbedaan agama. Jadi apakah kita tidak boleh ngasih misalnya anak Nasoro yang misalnya minta-minta? Boleh, tapi afdoliyahnya memang untuk sesama muslim. Karena sedekah itu mengandung faedah yang timbal balik gitu ya. Jadi sedekah itu pertama itu yang dikasih sedekah itu pasti seneng. Yang dikasih misalnya kita ngasih sedekah ya ke tetangga, kita tidak sengaja misalnya malamnya tuh denger gitu percakapan, mungkin untuk banter sengaja untuk banter men krungu tanggane sing sugih ngerti kok apa lah soalnya tanggane pun ngaji, jadi ketika dengar itu mendengar percakapan tidak sengaja itu waktunya bayar sekolah, sementara yang nomor 2 juga waktunya bayar seragam, ruiso kabeh Pak kayak piye. Nah kita misalnya ada yang mendengar lah, berarti yang dikasih sedekah itu misalnya kita ngasih ya di amplopi, dibuka amplopnya tiba isine 500.000 ya Allah suweneng. Maka yang mendapatkan sedekah itu tadi suweneng, ngeleng-ngeleng jenengan wis sak lawase mesti ya Allah kelingane koyo dikasih Butari kok ya pas men wayahe bayar seragam, wayahe bayar SPP karo Butari dia amplopi dibuka 500.000 wis kudu ngeblok soalnya pas jumlahnya dengan tagihan besok untuk SPP dan bayar seragam lah. Maka imbal balik dari sedekah itu apa? Timbal baliknya orang yang dikasih itu pasti akan ngeleng-ngeleng jenengan. Selain apa? Selain kekal ganjaran di dalam di akhirat oleh Allah. Jadi kemarin nih seperti satu tangkai padi nih, satu butir itu sampai dihitung Brawi ya kemarin lu nek 700 ngoten lah. 100 swidak. Sak tangkai. Lah nggih sak tangkai. Jajari omahe suka dadi 70.
Lah malah 100 widak. Nah. Terus kalau sugih banget. Padahal janjinya Allah lebih dari itu untuk sedekah kita itu. Jadi kalau hanya padi yang berasal dari bibit gabah satu ulire itu 160. Lah nek itu misalnya ulire itu 7, berarti 160 dikalikan 7. Masya Allah nih. Lah inilah makanya timbal balik yang pertama adalah yang menerima pertolongan itu keluar dari kesukaran. Uang niku lek ditulung pas dhek butuh pertolongan itu Masya Allah. Suweneng satu eling nomor loro mesti ndongak nih sampai ya Allah niku lek mboten ditulung kelingan. Lah ini tuh sudah jadi celengan jenengan di dunia ini sekedar di dunia ya, di dunianya seperti itu. Belum lagi di akhirat Allah janjikan berlipat-lipat, yang lipatnya itu tidak ada yang tahu karena memang itu Allah rahasiakan. Biar kita semangat ya. Kalau kita didudoi hitungannya ngoten mboten enten wong cethil, Bu. Tidak ada orang bakhil, tidak ada orang kikir. Karena apa? Kalau sampai Allah tuh dibuka ya rahasianya bahwa misalnya Rp1.000 itu dadine piro? Geblakan apa? Ya Allah cek lomane kados kula nate matur Mbak Tati niku. Mbak Tati tak tuku gabahmu Mbak Tati. Sak kilone 700.000. Mbak Tati sing geblak Pak ini. Karena niku sak kilone lho nggih sak kilo gabah mboten kok sak tan. Niki butuh duit. Padha lho. Lah, jadi itu jadi Allah itu memang benar-benar menguji kita seberapa kita itu lillah ridho, bahwa mencari ridhonya Allah dalam setiap sedekah kita. Enggak ditudoi, Bu. Engko nek sakmene dadine pira mboten nek ngoten jenengan mangke hitung-hitungan mboten barbar. Lah makanya dirahasiakan. Ini makanya keimanan kita yang bisa menjangkau. Seberapa kita tuh percaya Allah akan menggantinya. Kalau tidak di sini pasti di akhirat. Di sini tuh sudah gantinya sajane jelas. Kebaikan orang yang kita tolong itu Masya Allah itu sudah banyak sekali ya. Contoh banyak orang yang kisah-kisah di sosmed itu kadang-kadang bikin merinding ya. Salah satunya itu ketika seorang murid itu sudah jadi guru, sudah jadi dokter, dan bekas gurunya dulu yang sudah sepuh itu kena stroke, butuh tagihan yang sampai ratusan juta. Dan ternyata sama dokternya yang muridnya ini dulu cuma dikasih tanda tangan lunas. Nanti yang beresi muridnya yang dokter dulu. Karena apa? Karena kelingan selama jadi guru, aku iki mbiyen murid sing bodoh. Tapi guruku iki suwabar gak tau ngilokne aku nang ngarepe wong akeh. Nek butuh les, aku les nang omahe gak ditarik bayar. Ternyata ketika dia Allah izinkan menjadi dokter, kelingan iki lak guruku mbiyen ya Allah kena stroke, bebas pembayaran. Lah ini di dunia masih Bu. Jadi di dunia pun ketika orang itu melakukan kebaikan, tidak berkata yang buruk dan melakukan permaafan, itu ternyata dibalas langsung di dunia seperti itu. Orang yang dibaik itu pasti kelingan, Bu. Kalau dibaikin orang lain nggak kelingan itu berarti orangnya yang error. Berarti ya sudah itu urusannya dengan Gusti Allah ya kita. Itu urusan kita dengan Gusti Allah, nggak usah ngarep-ngarep. Tapi bahwa di dunia itu pun kita sudah mendapatkan balasan dari sedekah kita itu. Nah maka kemudian yang kedua itu adalah mendapat pahala ya orang di sekitar mereka itu maka orang itu ketika dia mengeluarkan sedekah itu di lingkungannya itu pasti ketika dia ikhlas, dia menjaga perkataannya tetap baik, tidak menyebut-nyebutnya seperti yang disebutkan di kemarin di tadabbur kemarin ya, itu pasti di lingkungannya dia akan dimuliakan. Jadi misalnya ada dulu saya itu di Surabaya itu ada satu orang itu yang sudah almarhum sekarang, beliau semoga Allah ampunkan semua dosanya. Jadi di sana itu di Surabaya itu tetangga saya itu dia itu selalu di tempat jujukan. Jadi dia tidak pernah menolak kalau ada orang yang jujuk ke situ, misalnya Pak nyun tulung niki anak kula dek wawon nembe tiba ke rumah sakit berapapun yang diminta itu dia ngasih. Bangko disaur apa gak itu urusanmu karo Gusti Allah. Jadi kalau bilang seperti itu, jadi selalu menyatakan misalnya sebelah rumahnya juga gandeng sama orang lain. Bah, omak iki lemahku tak dol bah tukunan soalnya anakku wayahe mlebu sekolah bah aku gak duwe duit. Lah piro njalukmu? Ndak pernah ngenyang. Nek sak meter umume sak meter 1 juta lho bah. Ya berarti ku ping pirang juta. Jadi tidak pernah nawar, misalnya kan kalau kita ya, kok dia butuh duit, tak nyangnya 500, ini modern. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita tuh anak butuh duit, lu nek iso malah piye carane ditekek, kadang-kadang seperti itu. Karena apa? Kan mumpung duit mesti oleh. Mesti oleh. Tak nyang lah mesti oleh. Pasarane piro sak juta ya 500, saya kan gue butuh duit lah. Seringkali kita tuh seperti itu tanpa sadar.
kebanyakan ya, bukan kita lah, kebanyakan kita di sini mboten ya sudah tahu ilmunya kok. Nah, nggih, kadang-kadang seperti itu. Orang jual aset itu karena dia sedang butuh uang itu kebanyakan orang hari ini tuh justru membelinya kalau bisa dengan harga yang serendah mungkin. Oh, dia butuh duit. Kata tuku malah bingung lah. Kalau saya mencontohkan ini yang tetangga saya itu berapapun yang dia minta dibeli. Jadi ada orang nonton sepeda motor baru, sepeda motor kutukan, padahal dia itu tidak sepeda motoran, tapi tetap dibeli. Jadi masya Allah, dan rasanya itu tidak berkurang hartanya itu, malah di gang-gang sekitarnya tuh tambah beli rumah lagi, dan anak-anaknya itu juga sudah diberikan rumah satu-satu. Jadi kalau kita sampai sini berpikir bahwa sedekah itu akan mengurangi harta kita, berarti dijawab mungkin dengan fakta itu tidak berkurang sama sekali tidak berkurang. Padahal Abah ini sudah sering tadi jujukan, bahkan ketika Idul Adha itu tidak cuma satu, dan sapinya tuh bukan kok sapi kelas becek Ibu, maksudnya kelas wong mantu. Kelas wong mantu niku lah maksudnya sing biasa. Kelasnya sapi limosin yang dia datangkan langsung dari Sumenep. Jadi sapinya itu makanya kok ketika saya di Surabaya dulu tuh nih, freezer kulkas itu sampai 2 bulan tuh saya kebek sama daging karena bingung nek ngedum saking banyaknya daging ketika di daerah saya itu, Mas. Makanya sampai di sini tuh kalau saya tuh ingat itu, ya Allah, seperti itu ya sedekah itu. Dan memang hari ini ketika beliau sudah wafat pun keluarganya itu terjaga. Maksudnya terjaga itu nggih mboten kok lek misalnya ditinggal bojone kayak sing wedok iku gak nyambut gawe terus langsung prek kabeh didoli. Ya nggih mboten. Istrinya pun tidak bekerja dan toko itu masih ada juga dilanjutkan anaknya. Ya tetap perputaran seperti biasa. Jadi kebanyakan kita tuh kan hari ini kalau wong wedok iku sing mandiri kok waya-waya ditinggal bojone gak bingung. Nah ternyata bukan itu pangkalnya, tapi seberapa taat kita kepada Allah, seberapa yakin kita kepada Allah, nanti Allah yang akan memberikan pertolongan. Itu janjinya Allah Bu di sini. Jadi Allah itu akan menolong siapa-siapa yang dengan ridho dan ikhlas mensedekahkan, baik itu sedekah sunnah ataupun sedekah wajib. Kalau sedekah wajib kalau tidak diamalkan dosa nih Bu ya, kalau tidak dilakukan dosa nih. Jadi zakat mal itu kalau tidak dikeluarkan dosa. Dan dosanya itu nanti berlipat-lipat ketika di padang mahsyar ya, ketika yaumul hisab tuh langsung totok, belum masuk neraka tuh sudah dihinakan di kebangkitan. Jadi kalau kita tuh mempelajari nih bagaimana bentuk manusia-manusia itu dibangkitkan nanti di yaumul hisab tuh reno-reno Bu. Wonten sing dibangkitkan jalannya mukanya, sing mlaku niku mukanya di sikile di atas, mukanya yang di bawah. Ada yang dibangkitkan itu dengan perut yang memburah-burah, jadi ususnya nang jopo kabeh seperti itu. Jadi kalau kita tuh belajar bagaimana macam-macam manusia itu dibangkitkan, itu ya Allah nanti bila rasanya itu ya Allah sampai. Jadi orang peminta-minta itu kelak dibangkitkan di mukanya tidak ada wajah, tidak ada daging. Jadi langsung kayak zombie itu nih Kang Mila. Makanya kalau lah berarti ya karena mereka itu hawa nafsu yang tidak dididik oleh syariat. Nah makanya itu di sini juga disebutkan bahwa dulu bahkan ini ya sampai ada kisah zaman itu, jadi hadis riwayatnya Abu Hurairah itu ada kisah gini, ada seorang laki-laki yang datang ke Nabi wadul. Jadi ada seorang laki-laki yang mewadulkan itu apa, menceritakan laki-laki yang lain, tetanggaku itu loh ya Nabi, mosok dia itu malam pertama dia sedekah kepada pelacur, malam kedua dia sedekah kepada orang kaya, lho wong paling sugih sak kampungku lho malah dikei sedekah. Kemudian yang ketiga dia sedekah kepada pencuri. Piye karepe iku ya Nabi? Ternyata setelah ditanya, yang pertama dia sedekah kepada pelacur itu agar pelacur itu menghentikan aktivitas zinanya. Jadi ketika dia sudah punya modal uang itu, dia berhenti tidak melacurkan diri lagi, tidak zina lagi. Yang kedua, sedekah pada orang kaya tadi, ternyata niatnya adalah agar orang kaya itu melek, sadar, ojo medit. Tibake aku iso lho ngekek sedekah masih nang ngene wong sugih kaya kamu, kaya kowe. Sak pira dhuwitmu ternyata kowe sik nampani sedekahku. Ternyata karena kikirnya lah, sedekah dari orang lain, laki-laki tadi itu melunakkan hatinya. Jadi dia akhirnya merasa iya ya selama ini ternyata aku tidak pernah sedekah sama sekali ke orang lain. Dan yang ketiga, sedekahnya pada pencuri itu akhirnya juga sama, jadi modal biar dia tidak mencuri lagi. Jadi sedekah itu memang
kekuatannya Masya Allah nih Bu ya, dari segala arah itu akan didatangkan kepada kita. Dan ingat lagi, sedekah itu nggak sekedar sedekah uang, sing duwe enak. Sedekah rono sedekah rene, misalnya ngoten ya, kono nyung njaluk dikei kene njaluk. Lah yang nggak punya, ternyata Allah ngasih mekanisme yang lain tadi nggih. Ucapan yang baik dan pemberian maaf. Uang sing gampang ngapura klirune wong liya itu sedekahnya juga luar biasa. Dalam kondisi lapang dan sempit, dalam kondisi sedih dan senang, dalam kondisi disakiti dan dimuliakan. Ketika orang dimuliakan, dia akan mudah berkata yang baik. Tak ngapura, oh iya gak apa-apa dimuliakan. Jajal wae dibisu-bisu nang ngarepe wong akeh. Nah, berarti kan kondisi ini, perkataan yang baik itu harus istiqomah dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi tidak sekedar harta tok yang lapang dan sempit. Pemberian maaf, ucapan yang baik itu pun harus dalam kondisi yang stabil. Meskipun kita dalam kondisi sedang disakiti, dihinakan, diilokno, kita tetap harus mengeluarkan kata-kata yang baik. Gak lek waya atine seneng duweke akeh nangane wong liya napa ngersakne napa. Basa lek pas gak duwe dhuwit, gak nyekel dhuwit sumbangan akeh, terus SPP waya bayar, enek wong moro wetus jutek. Lah itu berarti kan belum dalam keadaan lapang dan sempit. Mboten kok kula nggih ngelokne wong liya, kadang kula dhewe ngoten. Dadi pas waya duweke cumpen ya Mbak Tati. Wayahe bareng-bareng. Bareng-bareng niku nggih rasane sampai ngempet. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tuh harus memang sering-sering minta ke Allah untuk dikuatkan, karena apa? Kita pun hanya manusia yang tempatnya salah, tempatnya dosa. Jadi ketika kita tuh sedang diuji dalam kesempitan, itu ujian terbesar itu adalah respon kita. Bagaimana respon kita tuh, apa tetap baik atau jadi buruk karena dalam kondisi yang sempit tadi. Jadi di sini itu akhirnya membuat kita punya cita-cita, punya harapan bahwa di sini dijanjikan juga bahwa apapun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi pahala secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi. Tidak ada ceritanya orang memberi sedekah itu dihinakan. Tidak ada ceritanya orang yang ngasih sedekah dengan ikhlas itu menjadi orang yang tidak dimuliakan di lingkungannya. Itu sudah janjinya Allah di sini. Maka tidak akan dizalimi sedikit pun orang yang ngasih sedekah dengan hati yang ikhlas. Ikhlas syaratnya seperti kalau ini Ibu, tidak menyebut-nyebut dan tidak menyakiti perasaan penerima. Kemudian dilanjutkan ke 273. Prioritas. Nah, di sini adalah prioritas siapa saja yang urutannya yang dibantu. Jadi pertama itu adalah ciri-ciri orang yang berhak untuk menerima sedekah ini. Jadi ini hanya bisa diikhlas atau diindra dengan ketajaman hati. Yang pertama adalah yang ikhlas mengabdikan diri untuk jihad fisabilillah. Jadi dulu itu kan banyak juga guru-guru ngaji yang mereka tidak pernah meminta upah bayaran dari sampai pergi dulu ketika belum banyak orang bisa ngaji itu saya masih kelingan juga guru saya ngaji itu mesti tumpakannya sepeda, apa dari langsung sepeda motor ya zaman biyen. Semua guru ngaji itu mesti pakai sepeda ontel. Ketika saya zaman saya kecil, dan kalaupun naik sepeda motor itu sepeda motornya elek eprek-eprek, enggak pernah pakai, enggak ada. Sampai saya tuh mikir ini nih memang ketika guru ngaji itu mereka tidak pernah meminta bayaran. Nah itu berarti harusnya yang peka itu ya betul muridnya, mad'unya atau objek dakwahnya yang peka. Kira-kira Pak Yai ku ki butuh apa ya? Kira-kira guru ku ki butuh apa? Jadi itu kan apa? Jangan kayak gak bayar, kayak terus adewe gak bayar kok gak apa-apa. Wong guru ngaji kok njaluk bayaran kan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala dengan kita memuliakan itu beda lagi. Lillahi ta'ala itu urusan guru ngaji itu dengan Allah. Lah urusan jenengan itu adalah apa? Takzimnya jenengan. Bagaimana jenengan memuliakan guru. Lah makanya ini di ciri-ciri orang yang lebih berat menerima sedekah itu makanya yang pertama adalah yang mengabdikan diri untuk jihad fi sabilillah. Jadi kita benar-benar harus bisa melihat kira-kira sopo ya di sekitar kita itu yang dia itu hidupnya habis untuk misalnya untuk memakmurkan masjid, untuk mengkaji ilmu, untuk misalnya dia fokus ngajari bocah cilik-cilik sing gak iso ngaji tak klumpukno kabeh nang omahku ben iso ngaji kabeh. Jangan sampai ada generasi yang buta Al-Qur'an hari inilah. Itu harus kita lihat bagaimana kehidupannya. Kalau kehidupannya itu
baik-baik saja, berarti ya alhamdulillah sudah Allah berikan rahmat dan karunia pada beliau. Tapi kalau kita melihatnya ada yang memang dibutuhkan oleh beliau, maka itu jenengan semua yang harus peka, kita semua yang harus peka, karena ini adalah yang prioritas pertama yang dalam Al-Quran ini di ayat ini 273 ini yang harus diberikan sedekah sunnahnya. Kemudian nomor 2 adalah fakir miskin yang tidak mampu berusaha baik berdagang maupun dengan pekerjaan yang lainnya karena mereka sudah lemah atau lanjut usia. Jadi orang-orang yang sudah tidak bisa bekerja itu jenengan perhatikan di sekitar jenengan. Ada mboten misalnya karena kecelakaan kakinya harus diamputasi, sementara anak-anaknya masih kecil-kecil, istrinya ya tiba dodolan gorengan. Lah itu benar-benar harus jenengan perhatikan bagaimana peri kehidupannya. Kalau itu di sekitar jenengan. Karena apa? Itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban jenengan juga di yaumul hisab. Karena ini termasuk ciri-ciri orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah. Nomor 2 setelah jihad fisabilillah. Jadi orang-orang yang sepuh di sekitar jenengan perhatikan. Jangan sampai banyak kasus di kota niku nggih Bu sudah sepuh dhewean nang omah mati yo gak ono sing ngonani. Lah itu banyak Bu di kota besar seperti itu. Kalau di kota kecil dan misalnya di tempat-tempat kita itu rasanya masih jarang ya yang seperti itu karena open, kita tuh masih open, tonggone lampune sik muru pae sampai awan ku nyapo apa loro itu sik open kita itu. Jadi ini memang apa nggih ta'awun ukhuwah seperti inilah yang harus dilestarikan. Kemudian yang ketiga fakir miskin yang dikira oleh orang lain sebagai orang berkecukupan karena mereka sabar dan menahan diri dari meminta-minta. Jadi kita tahu sajane dia tuh fakir miskin, tapi lho Mbak lek tuku minyak ya sak liter, sak botol, lek tuku gula ya sak kilo. Ya karena dia ndak mau dikasihani, karena dia benar-benar menjaga. Asine gula iku wis entek ke seminggu yang lalu, iso tuku lagi saiki karena duwe-duwe saiki. Tukune sak kilo langsung pas duwe duit. Wingi nggekno kopi bojone gak nganggo gula. Lah, makanya kita tuh harus benar-benar peka. Masya Allah Bu, Islam tuh mengajarkan kita untuk peka, untuk tahu di sekitar kita, kerabat kita yang pertama kali. Makanya sering-sering ndayoh ke dulure aman aman dok enek minyak enek misalnya itu pentingnya seperti itu. Jangan kok kita tuh dalam kondisi yang punya tapi kita cuek. Karena apa? Di dalam harta jenengan itu ada hak-hak orang di sekitar jenengan ya, orang-orang yang menjadi jalannya harta yang sampai pada jenengan. Jadi yang keempat adalah mereka yang bertugas menghafal Al-Quran, mempelajari dan memelihara sunnah Nabi dengan cara hidup sederhana. Jadi para kiai-kiai di pondok atau mungkin orang-orang yang memang mereka guru-guru tahfidz itu mengabdikan hidup mereka untuk ngajar, itu hidupnya sederhana Bu. Ndak kepikir mereka itu ya piye ya carane ngitung duit tuku pajero ngono, ndak kepikir. Karena apa? Hidupnya itu seluruhnya sudah diserahkan untuk menjadi guru, untuk mengajar. Lah kita yang harus peka. Kita kalau tadi nggih urutane nggih, kerabat kita sudah beres, tetangga kita sudah beres, kemudian lingkungan terdekat kita sudah beres, kita baru mencari kira-kira lembaga pendidikan mana yang ini yang membutuhkan biaya. Karena di dalam suatu lembaga yang di situ tuh dipelajari Quran, dihafalkan, kemudian diajarkan ilmu untuk mengamalkannya, itu insya Allah keberkahannya akan menular kepada kita. Jadi paham prioritas niku wae nggih Bu. Ketika paham prioritas itu kita akan ndak bingung ngekeki dhuwit ning sapa. Dhuwit kuwi lah ketakekno sapa ya nek ndak bingung kan apa prioritas jelas. Dulurmu piye ora enek sing apa napa atas bunur dulure kabeh diumrohno kabeh. Jadi aman baru mikir liyane mek koncone nggih mari kene. Kan keluarga sudah prioritas nih. Keluarga sudah berarti koncone nggih, koncone ngaji siji-siji dibudale. Masyaallah. Amin. Lah, kan doa baik. Amin, masyaallah. Lah, ini kan karena apa? Karena paham prioritas dalam sedekah itu membuat kita tuh ndak merasa duit kita gawe apa ya ben entek, ndak akan bingung. Karena apa? 4 hal tadi itu masih kalau kita urutkan tuh, loh ya Allah, saiki waya iki sedekah, sesuk waya lagi. Karena apa? Karena sampai bingung mengalokasikan saking kita tuh paham, oh ini yang membutuhkan, ini yang membutuhkan, ini yang membutuhkan. Jadi kalau kita paham prioritas itu insya Allah uang kita tuh akan berkah, tidak akan bingung untuk apa. Apalagi terpikir untuk dipakai maksiat belas. Karena apa? Untuk yang wajib saja kita masih harus menata, apalagi untuk yang sunnah. Jadi
paham prioritas itu akan membuat kita itu tidak menyia-nyiakan harta yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian di 274 orang-orang yang menginfakkan hartanya secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan itu dua-duanya mendapat pahala. Ditutuh nih oleh pahala, secara siri juga dapat pahala. Di dunia itu mereka dikasihi, disayangi oleh tetangganya, disayangi oleh orang-orang yang diberi sedekah. Sementara di akhirat itu Allah janjikan pahala yang Masya Allah, perkaliannya itu bukan perkalian nggih, kuadratnya itu hanya Allah yang tahu. Kalau kita tuh hari ini kuadrat itu kuadrat 2, 2 kuadrat jadi 4, 10 kuadrat jadi 100. Lah berapa kuadratnya ini loh, kita enggak tahu. Kan kalau kita nanti sudah SMA kan kuadrat itu enggak hanya 2 nih. Kuadrat itu bisa 3, 4, 5. Lah kuadratnya ini hanya Allah yang tahu. Berapa dari yang kita sedekahkan itu menjadi berapa, itu hanya Allah yang tahu. Makanya sampai kulaturnya kalau kita itu tahu berapa kuadrat yang Allah berikan pada uang yang kita keluarkan untuk 4 prioritas tadi nih, itu kita akan benar-benar balapan memberikan kepada orang. Tidak ada orang yang kekurangan sampai dia harus melakukan maksiat. Tidak ada fakir miskin, anak-anak sekolah yang dia cerdas tapi tidak bisa melanjutkan sekolah. Jadi seperti ini makanya Islam itu begitu menuntun pada kondisi yang insya Allah sempurna. Syariat Islam itu sempurna sampai sedetik ini diatur bagaimana kita harus memberikan sedekah, kepada siapa kita memberikan sedekah, kemudian apa yang Allah janjikan ketika kita memberikan sedekah. Nah ini kalau kita pahami 5 ayat ini mawon nih, dari 270 sampai 274, itu rasanya malu kita itu kalau tidak mengeluarkan dari apa yang Allah berikan kepada kita, berapapun tujuannya. Kalau bukan harta, maka kita juga akan malu ngomong jelek sama orang lain. Karena apa? Wis gak duwe duit, omongane nyelenget kowe. Kayak opo sing arep kok gawa, mendingan ngoten nggih. Lho mak nyelenget iki mergo gak duwe duit. Lah yo cek emane wis ning donya gak duwe duit, sesuk gak ana sing digawa mulih. Kita pulang ke akhirat itu kan membawa semua amal kita ya. Jadi monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan paham ya, akan menumbuhkan keyakinan yang Masya Allah luar biasa kuat bahwa ganjaran atau ganti yang Allah berikan itu tidak hanya berupa materi, tidak hanya berupa pahala, tapi juga kelapangan hidup kita di dunia. Orang yang memberikan sedekah itu dengan lego dari dalam hatinya, ikhlas hanya berharap ridhonya Allah, itu hidupnya pun akan padang, jembar. Jadi maksudnya sedekah itu kan tadi saya sebutkan ya, jangan hanya jor-joran harta, tapi ya jor-joran api-apian. Jor-joran omongnya api-apian, lembut. Ditakoni nyeneng nih, ditelok rupane ku lho wis nyenengno. Aja kayak ditelok rupane wis besengut kayak gitu terus jenenge sebenarnya sedekah. Karena apa? Wajah kita yang cerah, berbinar-binar, kemudian diajak omong orang itu kita gatekne nggih. Itu sudah sedekah. Terus enten wong sing nglakoni salah, misalnya paling dekat itu bukan orang lain ya, anak misalnya atau suami. Kadang-kadang kita tuh lebih mudah memaafkan orang lain daripada memaafkan orang terdekat kita, suami atau anak. Anake wong liya nglakoni salah nyeblokne pot kesayangan misalnya nggih sampai anggreke bubrah. Wis ora apa-apa le. Jajal anake dhewe niku wae nggih. Lah, itu loh padahal yo langsung guyone ora ngakoni krasa. Padahal niku Bu hadisnya niku khairukum li ahli. Li ahli itu berarti siapa? Ya ahlul bait kita satu rumah itu loh. Nek bojone wong liya, misale napa ngomong nyelenget ngoten ki gawe kok misale apa menumpahkan kopi misale ngene teng ngene sofa kesayangan kita, tanggane ngono. Mboten napa-napa Pak, dilapi. Jajal lek bojone dhewe kok ketok ta ngono kono mau kopi lho. Oh, wedes ngruwesi karo ngomel mboten bar-bar. Padahal kita itu harusnya wajibnya tuh yang paling baik itu ke ahlul bait, ke keluarga kita. Mboten kok ke orang lain kita ben dianggap wong apik. Lah ini lho, jebakan riya itu di situ, ben dianggap wong apik. Padahal nang ngomong mak lampir ngoten niku. Karena ngene iku wae anake sampe wedi. Nyenggol gucine ibuke wedi, angger liwat gucine ibuke mindik-mindik nek kesenggol pecah ibuku mesti dadi mak lampir. Malah kesenggol.
Lah itu loh kita tuh kadang-kadang tanpa sadar itu seperti itu karena jebakan riya, jebakan sum'ah, jebakan ujub membuat kita tuh lebih baik ke orang lain daripada ke keluarga kita sendiri. Padahal urutannya jelas. Khairukum li ahli, baru khairun nas anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk orang banyak. Jangan harap punya manfaat bagi orang banyak kalau di dalam rumah kita itu masih seperti itu, kejem sama suaminya, kejem sama anak-anak. Ini kula belajar ngomongnya tadi ben kula eling, bukan apa. Kadang-kadang kula nggih muncul jebakan seperti itu ketika anak-anak melakukan kesalahan berulang itu rasanya ya Allah wis diomongi lek ndeke anduk ojo ning kasure jamur ben dino anduk itu di atas kasur. Lek mboten ngoten ganti diuncalne nang dhuwur selimut. Lek mboten ngoten ruang tamu dicantoli anduk kayak gak ono nggon liya. Dadi rasane itu jebakan untuk ngomel itu besar. Tapi akhirnya ketika berarti aku ngomongku salah sih. Mestine aku ngomongku kudu golek cara liya ben anake manut. Sama juga dengan suami. Nek ngetokne odol iku titik-titik ngono nyawa ngetokne odol cuwot upah kabeh nang lantai lah. Itu kadang-kadang itu sudah sebel. Ngene iki nek piye nek ngomongi lah. Padahal permakluman tuh nomor satu ke keluarga, bukan ke orang lain. Insyaallah nggih Bu ya. Jadi benar Quran itu melembutkan hati kita. Dengan membacanya tilawah saja sudah melembutkan hati kita. Apalagi ketika kita membaca artinya, kemudian merenungi, mentadaburi apa yang di dalamnya itu, insya Allah hati kita itu akan malu kalau kita tidak lembut. Hati kita itu akan, diri kita itu akan malu ya sama Allah. Ya Allah, tiba-tiba ngaten niki nggih jenengan niku lho. Kula niki dadi ibu wis kaya mak lampir ngene iki. Jenengan sik sayang kalih kula. Jenengan sik maringi napa sing kula suwun ya Allah. Padahal jenengan titipi kula anak niku bendina mek tak padoni ae. Jadi kadang-kadang seperti itu akhirnya melembutkan hati kita bahwa kita itu Allah ciptakan itu dengan beban taklif yang luar biasa. Menjadi ibu itu adalah menjadi warbatul bait untuk anak-anak dan suami kita. Jangan berharap bisa menjadi ibu yang tangguh untuk anak-anak sebelum menjadi istri yang taat. Ibu yang tangguh untuk anak-anak benar-benar menjadi warbatul bait itu nomor satu syaratnya itu menjadi istri yang taat. Angel Bu tiba ini. Bendina aku gawane kok kudu nesu wae karo bapak ini kula. Sing gara-gara hal yang kecil tapi berulang itu akhirnya jadi penyulut. Nah, setelah kita belajar ini insya Allah kita akan punya permakluman yang lebih luas, memaklumi yang lebih jembar. Ke siapa? Ya ke orang-orang terdekat kita yang satu rumah itu siapa mawon. Kita jadi punya permakluman yang lebih luas pada mertua misalnya, kepada menantu atau kepada orang yang satu rumah kita misalnya itu adalah anak-anak, ada keponakan juga misalnya kita punya permakluman. Mertua saya itu juga saya tuh heran kula nggih pun tak omongi. Bu, lek bar ngunjuk kopi cangkir sak sendoke pun mboten sadiasai. Sukane teko ora-koran mamang yang kula sae. Kenapa punya kebiasaan? Kur di tublek duk balekno malih teng rak. Akhirnya kan nyampur semua kopine niku katas-katas sak sendoke. Jadi kadang-kadang astagfirullahaladzim, gak apa-apa tak jupuk tak korai kabeh ngisor. Jadi lah ini kan akhirnya ketika kita tahu ilmunya maka pemakluman itu akan semakin besar. Ya wis bene ta yo mboke bojoku yen tak cintai pol-polan ya. Nah, sampai saat ini sik tak arep-arep lah berarti kan ini akhirnya menumbuhkan permakluman. Bagaimanapun hal-hal yang tidak kita sukai ketika itu adalah orang-orang yang Allah takdirkan di dalam satu rumah dengan kita itu berhak mendapatkan akhlak terbaik dari kita. Karena akhlak baik kita ke orang lain itu rentan riya, rentan sum'ah. Kalau ke anak-anak itu tidak mungkin kita ada riyanya. Pamernya apa nang anake dhewe iki mboten. Ngekeki sangu akeh nang anake ya wis wong liya gak kira ndelok sebagai riya. Ya wis wajar anak-anakmu dhewe gitu. Nggak ini masakan bojone enak ya wajar toh bojomu dibandingkan wong liya. Jadi kan itu akan tidak ada yang melihat riya ketika kita khairukum li ahli. Lah makanya syaratnya untuk khairun nas itu harus khairukum li ahli dulu. Lek khairukum li ahli sukses, insya Allah dia tidak akan riya dan sum'ah ketika harus khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ini Masya Allah ya, itu ternyata detail seperti itu di dalam Al-Quran. Jadi kita tadi sudah semayanan sama Bu Kusran untuk sedikit membahas acara kita punya gawe. Jadi untuk
ayat 270 sampai 274 niki insyaallah sampun cekap di sini dan alhamdulillah kita cukupkan sampai ini dulu nggih sampai 274 agar kita nanti pas pembahasan di 2 pekan berikutnya adalah tentang riba ya 275 280 ini adalah ayat-ayat tentang riba.